Masya Allah, sehat semuanya ya, abang-abang, om-om. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman SMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah dalam rangka belajar, sharing dan juga silaturahmi sesama teman-teman skuteris muslim atau pecinta Vespa gitu ya. Dan alhamdulillah acara ini adalah acara yang kedua kalinya dengan izin Allah kita diberikan kemudahan oleh Yayasan Gen Tangguh. Di sini Mabas Mahat Abdullah bin Abbas dengan pembina Ustadz Abu Rufaida, Ustadz Endang dan Ustadz Didin. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas ketersediaannya tempat, waktu dan yang lainnya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para peserta, teman-teman SMI sekalian yang Masya Allah antusiasmenya ya mengikuti acara yang acara-acaraan gitu ya. Tapi Masya Allah yang lalu sama yang sekarang kalau melihat dari daftar ininya peserta lebih banyak, padahal lokasi lebih jauh dan lebih terjal gitu ya. Ya ala kulihal, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya baik dari Yayasan Gen Tangguh dan para peserta SMI semuanya diberikan rezeki keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu kami selaku panitia perwakilan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila dalam penyambutan dalam acara nanti ke depannya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan langsung saja kita buka ya teman-teman sekalian acara kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Pak Lurah ya, biasa beliau disebut Pak Lurah. Tahu lurah mana nih? Ya, gitu ya. Kelurahannya masih belum jelas kelurahan mana ya. Kepada akhina Mas Rizky hafizahullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua kalinya dikerjain suruh berbicara. Masya Allah. Anak sangat berterima kasih kepada pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Yang kedua, kita berkumpul di sini karena Masya Allah dari Gen Tangguh memberikan tempat, memberikan fasilitas yang sungguh-sungguh Masya Allah ini sangat istimewa sekali. Dan selanjutnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di sini, yang telah mendukung acara ini. Dan Masya Allah, saya nggak tahu kalau sampai antusiasnya sedemikian kayak gitu. Mungkin cukup sekian aja. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau jauh-jauh dari Pekalongan, Masya Allah, yang membersamai kita. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti yang pertama, yakni kajian yang pertama, kajian sesi 1 yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Endang Abu Rufaidah LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema judul perjalanan yang sesungguhnya. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Buat teman-teman nanti boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita sharing aja, modelnya semacam talk show tapi langsung dengan Ustadz insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu
ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? SMI. Ya. Apa kepanjangannya? Skuter Muslim Indonesia. Skuteris ya, tapi bukan skuter. Oh, kendaraannya tetap apa? Walaupun X and Max, tapi hatinya Vespa. Oh, gitu ya. Ini yang ngasih tema saya siapa ini? Kak Bana atau siapa? Hah? Kan panitia banyak ini. Oh, Mas Rizky. Apa tadi namanya? Perjalanan yang sesungguhnya. Emang nggak ada perjalanan yang nggak sesungguhnya? Hah? Oke teman-teman. Baik. Kita bahas. Mudah-mudahan nyambung. Kalau nggak nyambung nanti disambungin saja. Kita mulai dari perjalanan yang sesungguhnya. Ya, teman-teman kesini pakai apa? Hah? Ada yang pakai mobil sini? Enggak, masa bikers apa pakai mobil? Ada yang pakai kereta ada. Terus nanti kesininya pakai itu nggak apa-apa. Semua pakai kendaraan ya. Vespa ada kuplingnya, ada gasnya, ada remnya, ada setirnya. Oh ya ada. Apa? Walaupun Vespa ini produk lama dan produk baru banyak yang makin menarik, tapi kesetiaan disitulah diuji. Ya, untuk apa? Vespa makin lama, kata Kang Yuda nih, Kang Yudi nih, makin lama makin berharga katanya. Value-nya makin tinggi. Ya. Baik teman-teman, saya buatkan analogi dulu. Tanya jawab, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gimana, setuju nggak? Hah? Setuju ya? Yang tepat nanti anak kasih hadiah. Anak siapin buku kecil, kalau gede nanti susah dibawa, jadi yang kecil-kecil saja. Bukunya 4, ya. Salah satu bukunya tentang poligami. Ya, mohon maaf yang bawa istri nih. Suruh siapa Pak? Baik teman-teman. Saya buatkan analogi sederhana. Kalau gas itu ibarat hawa nafsu, ya, dan rem itu akal, kupling itu ibarat emosi, dan setir itu ibarat hati. Bisa masuk nih? Bisa kebayang ya? Kalau saya tanya sekarang, kebanyakan terjadi kecelakaan itu di mana sisi masalahnya? Ini para pemotor. Tingkat kecelakaan tertinggi itu akibat apa? Apa? Enggak apa-apa, saling beda pendapat juga enggak apa-apa. Karena ini bukan masalah agama. Polisi tidur. Ya, setidur-tidurnya juga dia jujur kan? Tidur terus. Tadi ada yang mengatakan gas dan rem. Ya. Kalau gas bermasalah, gak berfungsi, paling-paling ditabrak orang. Karena di pinggir jalan gasnya nggak jalan-jalan.
Tapi kalau rem yang nggak berfungsi, kita jadinya apa? Nabrak orang. Karena itu data menyampaikan bahwasanya kecelakaan itu terjadi sebenarnya kebanyakan, ya, itu disebabkan rem yang tidak berfungsi. Nah ini suaranya khas ya, nggak apa-apa kita tungguin aja dulu. Ya kita lagi menikmati suaranya lebih mahal ini. Baik teman-teman, jadi kita dalam perjalanan hidup jangan dulu bahas tentang hidup, apalagi sesungguhnya hidup. Kita bahas diri kita sendiri dulu, ya, pembahasan diri kita. Karena banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan. Safety terbaik kita adalah bagaimana kita menjaga diri kita dengan memakai sepatu, memakai helm, memakai baju, dan lain sebagainya. Jangan bahas dulu bagaimana perjalanan itu seperti apa dan bagaimana. Kita fokus pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini bisa dikendalikan. Banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kita kadang lebih memperhatikan di luar kendali kita. Ya. Kalau kita terapkan tentang masalah ini sebelum ke pembahasan pokok, era digitalisasi itu membuat kita fokus kepada di luar jangkauan kita, sehingga memalingkan dari fokus yang kita mampu. Misalnya, lihat scrolling dari TikTok, ada Vespa lebih bagus daripada yang kita, lebih mahal harganya, lebih keren, pendampingnya istrinya juga lebih, ya. Sehingga apa? Kita membandingkan apa yang ada pada kita sama yang di luar sana. Pencapaian juga sama. Dia lebih dari kita secara pendidikan, secara income, finansial, ya. Atau perkara-perkara yang kemudian menyebabkan kita ini bertanya, kenapa dia seberuntung, dia sesukses, dia semapan, punya pasangan secantik, dan lain sebagainya. Kita tidak fokus dengan apa? Yang ada pada diri kita. Atau yang sedang ramai sekarang diperbincangkan. Negara kita mau dibawa kemana? Pajak makin apa? Meningkat. Harga sembako makin melambung tinggi. Biaya hidup semakin mahal. Kita bicara keluar. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengendalikan pajak, harga bahan pokok? Oh, kita bicara hal besar di luar sana. Allahu Akbar, negara Indonesia harus, ya, dan sebagainya. Padahal kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, bisa lebih mudah untuk dikendalikan. Karena itu ada kaidah dari Imam As-Suyuti ketika mendefinisikan apa itu qanaah. Kata beliau, qanaah itu sederhana. Al-hufadhu 'ala al-mawjud aula min talabil mafqud. Menjaga, memelihara atau bersyukur dengan yang ada itu lebih baik daripada mencari yang tidak ada. Gimana kalimatnya? Al-hufadhu 'ala al-mawjud aula min talabil mafqud. Menjaga yang ada, menjaga Vespa yang ada, real, ada, nyata. Itu lebih utama dibandingkan Vespa yang lebih bagus tapi tidak ada. Bisa dipahami? Gaji kita yang di bawah UMR real ada, jauh lebih harus kita pertahankan, jaga, dibandingkan pengen
di atas UMR, 2 kali lipat UMR, tapi nggak ada. Sudah pahami? Pasangan yang ada dengan serba kekurangannya jauh lebih harus kita jaga dibandingkan pengen mencari lagi yang lebih cantik, yang lebih segalanya, tapi itu nggak ada, cuma ada di sini. Bisa dipahami ya? Jadi teman-teman, perjalanan sesungguhnya, ya, karena memang setiap perjalanan juga harus yang sesungguhnya. Cuman siapa sekadang yang berjalannya itu. Nah, kita harus fokus kepada diri kita. Jadi hukum di jalan itu bisa nabrak atau ditabrak. Ada nggak yang opsi yang ketiga? Hah? Ada nggak opsi yang ketiga? Kalau nggak ditabrak, nabrak. Mendingan yang mana? Hah? Ya kan ini pilihan dari dua yang madorot. Dalam kaidah mengatakan idza ta'aradat mafsadatani ru'iyya. Jadi kalau ada dua madorot yang bersamaan ru'iyya a'dhahuma birtikabi akhafuhuma. Melihat yang lebih kecil, lebih ringan. Coba ya, yang nabrak kasih alasan. Yang ringan. Tadi katanya ditabrak. Coba kasih alasan. Ya, kasih alasan. Baik, oke. Udah bagus analisanya. Boleh pulang duluan. Jadi nabrak lebih ringan, kata beliau. Sekarang ada nggak yang lain? Ditabrak lebih ringan. Ya. Ditabrak kambing. Enggak nih di kendaraan. Ada yang mengatakan ditabrak lebih ringan. Gak apa-apa, boleh kasih alasan. Di sini bukan ujian nasional, antum lulus semua. Kalau ditabrak, tapi hilang nyawa. Menghilangkan nyawa. Ditabrak. Berarti antum sama kayak ini, berarti nabrak lebih ringan daripada ditabrak. Enggak, antum fokus antum aja sendiri sana, sebagaimana antum mau nabrak. Mana yang lebih ringan? Kenapa ditabrak lebih ringan? Tidak menzalimi orang lain. Emang nabrak menzalimi orang lain? Enggak, ini di luar kendali kita. Antum melihat tadi kalau nabrak menzalimi orang. Orang-orang juga pada tahu kalau di jalan itu kalau enggak nabrak ditabrak. Cuman mana yang lebih ringan? Double gimana? Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Gak apa-apa, sambil lihat aja. Diskusi. Ada yang lain? Kasih alasan yang lain? Jadi kita tadi fokus kepada diri kita, sekarang sudah fokus nih. Ya. Semua sudah SNI. Cuman ketika di jalan ada dua kemungkinan.
nabrak atau ditabrak. Kalau nabrak, kita mencelakakan orang. Kalau ditabrak, kita terluka karena orang. Mana yang lebih ringan? Ditabrak lebih ringan. Tapi sampai mati. Ya nabrak orang sampai mati, misalnya nabrak. Mana yang lebih ringan? Jadi antum nanti pinggir jalan aja ya, nunggu orang nyabrak ya. Hah? Nabrak. Dari kedua sisi tadi, mana yang bisa kita cari opsi? Nabrak masih bisa kita kendalikan. Nanti kita bawa sendiri. Masalah kendaraan bisa kita cari lah. Walaupun double apa? Biayanya. Yang penting nyawa terselamatkan. Jadi teman-teman, ibarat tadi dalam berkendaraan itu, kita mesti seimbang. Kapan harus menggas, kapan harus ngerem, kapan harus pakai gigi, dan bagaimana cara kita nyetir. Tadi kita disetir itu oleh siapa tadi? Setir itu ibarat apa tadi? Hati. Contoh misalnya begini. Saya lagi pakai Vespa, di jalan tiba-tiba nebu uang. Tiba-tiba apa? Nebu uang. Uangnya banyak sekali. Si akal berkata, duit nih, bisa buat beli Vespa. Lalu nyicil apa? Dikreditin sama orang. Bisa buat belanja yang lain. Ini apa? Si akal. Logis apa enggak? Logis, kalau dapat uang, akal langsung bekerja. Ini uang bisa saya puterin, bisa saya belanjain, ya sebagian nanti saya infakin ke Gen Tangguh. Aduh, yang benernya. Tapi si hati kemudian ngomong. Ya. Si hati apa? Berbicara. Moralitas muncul. Ini uang orang. Bisa buat keluarganya. Ya. Kalau kamu pun ambil, ya. Ini akan tidak baik. Jadi yang nyetir adalah yang mengendalikan. Tetapi di sana ada keseimbangan. Karena kalau kita terlalu berambisi dengan gas tanpa ada rem, hawa nafsu yang begitu kuat, ambisius begitu dahsyat, karena nafsu itu selalu membawa kepada kesenangan. Ya, nafsu biologis, kenikmatan-kenikmatan sesaat itu nafsu. Tapi kita butuh energi melalui nafsu ini. Mesti ya si gas ini diatur oleh rem. Karena kalau motor direm terus juga apa? Kalau rem terus gimana? Gak digas-gas. Hah? Nggak jalan. Kalau akal terlalu mendominasi juga kita apa? Berbahaya. Lalu berasional, pakai nalar. Juga kita harus ada keseimbangan. Harus adaptif. Dengan apa tadi? Dengan kupling. Kita memposisikan emosi itu kadang negatif, kadang positif. Emosi positif, ya kita senang. Kita bahagia. Kita sabar. Kita ikhlas. Negatif, emosi mengeluarkan marah, benci, ya, ria. Ini semua berkaitan dengan apa? Emosi. Oleh karena itu yang mengendalikan adalah nanti si setirnya. Karena itu Rasul mengatakan ala innal
fil jasad mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Ala wahya al-qalbu. Yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah apa? Hati. Karena itu kata Rasul ketika ditanya, istafti qalbak. Coba minta, ya, hati nuranimu yang berbicara. Itu ketika hati nurani itu, ini bukan partai, bukan. Hati nurani itu bersih. Yang harus kita dijaga. Dan saya juga bukan mau bahas tentang manajemen qalbu, bukan. Hanya kita ingin di dalam perjalanan hidup itu, kita menyadari sebagaimana ketika kita mengendari kendaraan itu, sadar, sesadar-sadarnya, kapan itu harus digunakan? Gas. Kapan harus ngerem? Kapan kopling itu digunakan? Perpindahan, ya, satu kondisi ke kondisi yang lain. Perasaan kita diolah dan dikendalikan oleh setirnya yang akan apa? Sampai kepada tujuan. Yaitu hati kita. Nah, teman-teman, kadang orang melakukan satu tindakan, ya, baru dia pikirkan setelah kejadian. Orang misalnya mengaktifkan akal, rasa, ya, dan hati itu kadang setelah bertindak. Kenapa? Karena hawa nafsu begitu kuat. Gaspol aja lah. Minjem uang aja. Minjem lagi nanti bisa judol, misalnya orang judol kan begitu tuh. Ya. Minjem lagi. Hawa nafsunya terus aja menggebu-gebu. Ketika hawa nafsunya itu menggandalikan dirinya, maka dia akan tertutup akal dan hati serta rasanya, yang timbul adalah dengan tindakan. Orang kalau sudah terbiasa dengan seperti ini, dia akan menghalalkan segala cara. Terjadilah pembunuhan. Kita lihat bagaimana kriminalitas di Indonesia. Ketika hal ini tidak disadari dan tidak diseimbangkan, orang sudah masuk misalnya penjara, baru dia berpikir, baru dia merasa. Padahal teman-teman, kesehatan mental di zaman ini sangat penting. Mental itu berkaitan erat dengan pola pikir kita. Pikiran ini akan direspon oleh rasa. Rasa itu akan memantulkan energi untuk bertindak. Kapan kita harus mendahulukan logika, rasa ataupun juga hati? Ya, jangan tindakan dulu. Ah, maju aja dulu, gaspol aja dulu. Kita harus pikiran dulu. Jangan bertindak kemudian tanpa apa? Ditimbang oleh akal, oleh hati, ya, oleh rasa kita. Gaspol, belokan, gaspol aja. Jadinya apa? Mendingan kalau nyusruk sendiri. Ini kalau ngajak yang lain, nabrak tadi, karena kesalahan dia. Ini tindakan-tindakan seperti ini, baru jangan sampai orang itu menyadari, ya, pola pikirnya dipakai, rasanya dipakai setelah dia apa? Bertindak. Contoh misalnya begini teman-teman, saya analogikan seperti orang yang judol tadi. Orang judol ketika ambisinya terlalu tinggi, sehingga tidak dipikir, ya, minjem sana, minjem sini. Baru berpikir itu setelah dia bertindak, mulai berpikir dia. Kena kepikiran. Rasanya jadi apa? Jadi apa? Kan dia kepikiran bayar hutang tuh. Hutang sini, hutang sana, hutang ini, dan lain sebagainya. Ketemu orang, mukanya bayar. Langsung kemana? Kepikiran. Kena pikirannya, kena mentalnya. Dari pikiran kemana? Ke hati. Kalau ditagih hutang, bawaannya apa? Hah? Kalau orang ditagih hutang, bawaannya apa? Hah? Emosi. Kan? Sehingga banyak sekali orang yang nagih hutang, pulang tinggal
tinggalkan. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke ranah perjalanannya. Ketika kita berkendaraan sudah menjaga ya aturan-aturan dalam berkendaraan ya, aturan motornya kita tahu tadi bagaimana cara mengemudi. SIM itu kepanjangannya apa? Mengemudi, bukan surat izin. Ini pengen nikah lagi. Nggak apa-apa kalau yang jauh dari istri, ngomong aja. Cuma ngomong aja. Bukan izin pakai kendaraan di jalan. Kalau di jalan ada lagi aturan. Mengemudi artinya kita harus paham. Tadi menggunakan gas, menggunakan rem, menggunakan kupling, dan bagaimana cara nyetirnya. Paham itu teman-teman. Maka masuk kita sekarang ke ranah perjalanan. Ya. Di jalan itu teman-teman, ada aturannya apa enggak? Jalan ada aturannya apa enggak? Ada, oke. Jalan itu apakah baik semua, bagus semua? Antum milih jalan yang bagus apa yang butut? Ya, jalan ke sini kan makin atas, makin ini selokan jalan gitu. Apalagi pakai Vespa kan, terasa banget ya. Kalau ada misal orang pakai Vespa, jalan kiri masih mendingan, yang kanan udah jelek. Wah, dia dihajar yang kanan. Ya. Antum secara logika, ini orang kenapa kan gitu ya? Harusnya kita milih jalan ya masih layak pakai lah kita lakukan. Artinya di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari memilih. Dan Allah berikan kita opsi untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita punya ada potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk jadi baik, untuk jadi buruk. Dari ketika kita tahu perjalanan yang sesungguhnya, tidak ada yang mulus perjalanan itu. Selalu ada orang duri ya, yang bagus, yang tidak. Maka kita harus tahu tentang perjalanan. Jalannya dan perjalanannya. Berarti apa? Kita harus tentukan tujuan. Tujuan perjalanan kita ini kemana? Perjalanannya mau kemana dan mau lewat mana? Pakai kendaraan apa? Teman-teman, kehidupan kita ini sudah ditentukan. Orang-orang barat mungkin untuk memahami tentang kehidupan itu butuh kepada riset. Manusia ini tentang humanistik ini cocoknya kemana gitu. Maka dia butuh riset yang sangat panjang. Alhamdulillah dengan agama Islam ini terang kita ini. Bahwa tujuan dalam perjalanan hidup kita ini menuju Allah. Menuju Allah itu dengan apa? Dengan ibadah. Tujuannya adalah untuk ibadah. Pertanyaannya bagaimana cara ibadah? Dikirimkanlah para nabi dan rasul. Sebagai apa? Sebagai leadernya. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak kita kepada tujuan tadi beribadah. Dijelaskan tata caranya. Bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga jalan yang baik atau tidaknya sejauh mana dia mengikuti Rasul. Karena Rasul sudah mengatakan kalau sudah muslim, Rasul mengatakan
kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga. Semuanya. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Tanpa hisab dan tanpa adab. Kata Rasul, illa man abah. Kecuali yang menolak. Para sahabat, kok ada ya orang yang mau menolak? Padahal surga adalah keinginan dan baan setiap orang. Maka mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang maksiat menyelisihiku, maka dia masuk ke neraka. Mudah berarti, jemaah. Jadi perjalanan menuju Allah itu kita tentukan ya tujuannya, GPS atau sarana untuk menuju kepada Allah mengikuti Rasul. Dua ini menjadi syarat perjalanan sesungguhnya. Konsekuensi syahadat kepada Allah, beribadah kepadanya, artinya sesuai tujuan kehidupan kita. Tidak menyelisihinya dengan kesyirikan, artinya tidak perlu punya tujuan lain. Ya. Tadi untuk ibadah, fokus dengan ibadah. Jangan kebalikan dari ibadah kepada selain Allah menyekutukannya. Jangan. Yang keduanya, konsekuensi syahadat kepada Rasul adalah kita ittiba. Tinggal ngikut. Ya. Sekalipun menyelisihi jalan-jalan yang lain, yang penting kita tidak menyelisihi jalan Rasul. Karena mengikuti, mengcopy paste lebih mudah dibandingkan dengan membuat. Karena itu, tempat servis jauh lebih banyak daripada pabriknya. Betul nggak? Tempat servis bisa buat Vespa apa enggak? Hah? Nggak, tempat servis di jalanan bisa buat Vespa apa enggak? Tempat buat Vespa bisa servis apa enggak? Kan logikanya begitu. Artinya kita mengikuti cara Rasul itu lebih gampang, lebih mudah. Antum ke sini sesuai dengan arah, ya. Orang yang pernah ke sini jauh lebih gampang. Tadi ada yang nyasar apa enggak? Nah, ada yang nyasar. Google Map-nya sudah dikirim. Nah, maksudnya begini. Kalau orang sudah tahu tujuannya, itu bisa salah jalannya, apalagi yang tidak punya tujuan. Bisa dipahami? Orang yang punya tujuan aja bisa nyasar, apalagi yang tidak punya tujuan. Kalau yang tidak punya tujuan kan, saya nggak nyasar, Ustaz. Karena setiap sasaran yang nyasar itu adalah tujuan saya. Ini logikanya belum makan. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah memahami tadi bagaimana kita ini hidup untuk menggunakan pemberian Allah kepada kita, lalu kita memahami perjalanan yang sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah, menggunakan tadi nafsu, akal, hati, ya, kemudian juga tindakan kita. Kita sudah tahu nih, ya, baik dan benarnya sudah ada rambu-rambunya, ya. Yang ketiganya yang harus kita pahami adalah kita butuh panduan. Kita butuh apa? Panduan. Kenapa butuh panduan? Karena kita tidak sejaman dengan Rasul. Rasul sudah wafat. Tapi meninggalkan panduan. Kalau kita pun hidup di zaman Rasul, wallahu a'lam, kita ini sebaris dengan Abu Bakar atau Abu Jahal. Ya. Makanya ada panduan agama.
Agama inilah yang harus dijadikan payung hukum kita di dalam perjalanan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sarana kita untuk apa? Menilai. Tetapi tetap semuanya harus dikembalikan kepada apa? Kepada agama. Teman-teman, di antara nikmat yang paling besar Allah karuniakan kepada kita setelah keislaman adalah memahami agama dengan benar. Memahami agama yang benar. Karena tidaklah Rasul mengatakan wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, itu menjadi waring kepada kita. Umat Islam ini akan terpecah belah menjadi banyak. Yang Rasul mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Bukan dibalik, semuanya apa? Masuk surga kecuali apa? Ya enak benar kalau gitu. Ujiannya. Emang semuanya pasti masuk surga. Kenapa bisa masuk surga semuanya, teman-teman? Hah? Kenapa bisa masuk surga 73 ini? Dari hadis ini, umatku. Rasul masih mengatakan apa? Sataftariku ummati. Berarti agama Islam bukan? Agama Islam. Berarti ke nerakanya mereka 72 golongan ini tidak kekal. Ya, satu yang tidak apa? Tidak masuk neraka. Sama Rasul disampaikan, ma ana alaihi wa ashabi. Kenapa Rasul kemudian tidak mencukupi dengan ma ana alaihi? Kenapa ada tambahan wa ashabi? Ya, ada lagi yang lain? Benar. Ada yang mau nambahin? Hah? Nggak apa-apa berdiskusi. Kenapa tidak mencukupkan Rasul saja? Ya. Justru Rasul mengatakan wa ashabi. Standarnya Rasul apa nggak cukup? Iya, mempraktekkan apa nggak cukup dengan Rasul saya? Kenapa mesti para sahabat? Kenapa? Ya Allah ridho sebaik-baiknya generasi. Yang lebih spesifiknya gimana? Bisa ditanya lebih spesifiknya, biar nalar kita itu sampai. Persahabat. Oke. Ada yang lainnya teman-teman? Pengajian jarang seperti ini ya. Kenapa masih para sahabat? Kalau kita misalnya mau safar, antum mau safar nih. Antum pasti pilih-pilih teman apa enggak? Atau sembarang teman? Kenapa pilih-pilih? Hah? Kalau antum mau safar nih, bukan ke sini, mau pergi, ngajak orang. Pertanyaan tuh pilih-pilih apa enggak? Kalau ngajak hanya teman safar aja pilih-pilih, apalagi masalah agama kan?
Berarti Allah pasti menghadirkan generasi terbaik tadi, ya. Orang yang memang lebih bersih hatinya, lebih benar pemahamannya, ya, lebih kokoh gitulah, ya, secara keilmuan, amalan, sehingga dihadirkan tuh para sahabat di setiap kondisi. Safar Rasul tidak pernah sendiri, pasti ditemani sama yang lain. Kepada kita terekam bagaimana Rasul sholat, puasa, ketika safar, jama, qashar, sampai gak kepada kita? Sampai kepada kita. Ya. Sehingga ketika kita kemudian mengatakan bahwa untuk masuk surga itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul, ya, maka butuh potret pelaksanaan realnya, yaitu para sahabat. Sehingga kita ada istilah memahami sesuai pemahaman para sahabat. Kenapa tidak memahami sesuai pemahaman Rasul? Karena yang 72 ini pasti mengklaim Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mungkin dia pakai yang lain. Tetapi kenapa kemudian mereka menyimpang dari jalan yang sesungguhnya ini? Karena pemahaman. Karena apa? Pemahamannya. Kita mesti sepemahaman dengan apa para sahabat. Karena itu kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, "Famalam yakun yauma idzin dinan falaisa bidinin." Bila mana pada zaman Rasul itu bukan bagian dari agama, padahal kesempatan untuk melakukan itu ada, tidak ada penghalang, maka bukan agama. Contoh misalnya, mauludan. Ada kesempatan nggak zaman Rasul? Ada penghalang apa enggak? Ada penghalang apa enggak? Enggak ada. Artinya kesempatan ada, penghalangnya tidak ada. Tapi merayakan apa enggak? Sampai gak kepada kita kalau maulidan itu pembukaan seperti Ka'bana tadi, Bismillah, Alhamdulillah, salawat kepada Rasul, acara inti, tutup, Alhamdulillah, apa enggak? Kan sholat begitu kan diatur. Ibadah itu kan kita diatur. Ada apa enggak aturannya? Hah? Ibadah itu kan diatur teman-teman. Diatur waktu. Diatur tempat. Diatur jumlah. Diatur jenis. Diatur sebab. Diatur tata cara. Bisa dipahami? Kalau agak butuh nalar yang banyak, effortnya terlalu tinggi, nanti kita makan nasi liwet. Ya. Agama kita dalam beribadah itu diatur. Tadi apa? Yang pertama, waktu. Sekarang misalnya itu sholat maghrib. Boleh apa enggak? Sekarang sholat maghrib nih. Kenapa enggak boleh? Ustaz, kalau kita nih, ini saya saran aja nih. Karena kan kalau ibadah haji itu terlalu padat di bulan Dzulhijjah lah. Gimana kalau bulan Agustus aja biar nasionalismenya ada, juga secara agama ada. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Itu bisa itu antrian tidak terlalu padat. Hah? Enggak boleh ya? Kita tahu keutamaan bulan Ramadan. Saking tahu dan manfaatnya fasting dan puasa Ramadan, Rabiul Awal udah puasa Ramadan. Boleh apa enggak? Kita sepakat tidak? Yang kedua, diatur jenisnya. Ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada anggota badan, ada ibadah harta.
Tadi udah sholat asar belum? Udah. Di mana? Dalam hati. Di mana katanya? Dalam hati. Benar apa enggak? Kenapa enggak? Karena salat adalah ibadah apa? Ibadah. Itu masuk masjid. Saat aneh ini kemarin-kemarin melihara sapi ada penyakit kuku dan mulut. Pada tumbang tuh sapi di mana-mana. Anak inisiatif pakai soang. Nah, pakai ayam. Boleh apa tidak? Kenapa nggak boleh? Karena dalam ibadah itu sudah diatur apa? Jenisnya. Anak pakai unta, Mana untanya? Itu burung unta. Boleh nggak, Boleh apa enggak? Kan unta, cuman jenisnya burung. Jadi sudah diatur jenis. Yang ketiga, tempatnya. Aduh, sekarang ini jumlah kaum muslimin hampir 1,8 M. Indonesia ini paling besar dari jumlah yang hajian, sekitar 20%. Antriannya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Baru belojol aja udah daftar haji. Baru dapat kartu sertifikat akte lahir langsung daftar. Gimana kalau kita buat aja tempatnya di Sentul? Boleh apa enggak? Sadana nih umroh. Wallahu a'lam, ana bisa umroh lagi kapan? Allahu Akbar, ana nih rindu lagi. Kata Kang Yudi. Ana saat tadi umroh, tawaf wada 17 keliling. Berapa? Kenapa antum 17 keliling? Ya anak kiaskan terhadap sholat. Boleh apa tidak? Enggak boleh karena sudah diatur. Diatur sebabnya. Kenapa sholat maghrib? Karena sebabnya sudah tenggelam matahari. Kenapa puasa Ramadan? Karena sudah ru'yatu hilal. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk ke masjid. Kenapa sini nggak pada tahiyatul lapangan? Tidak ada sebab. Terakhir pentingnya adalah ada aturan tata caranya. Dari takbir sampai apa? Teman-teman, kadang kita menjelaskan tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya, aturan seperti kadang kita lebih taat perjalanan hidup yang memang nyata. Orang tahu ada lampu-lampu, mau ke kiri pakai sen-sen kiri, mau ke kanan sen-sen kanan. Kan gitu ya? Kalau nanjak turunin kupling apa naikin? Hah? Kan 1, 2, 3, 4. Naikin ke 1 atau ke 2 atau turunin ke 3, ke 4. Kalau naik. Atau turunin. Ke 4. Bisa naik apa enggak? Jadi kemana? Kalau naik 1 atau 2. Kalau pas turun, biasanya berapa? Digas apa enggak? Kalau naik digas. Si kupling dinaikkan 2 atau 1. Kalau turun, gas dipakai apa enggak? Kuplingnya di ke 1, ke 2 atau artinya kuplingnya dipakai ya. Rem dipakai apa enggak? Saat naik, kita udah paham ada aturannya.
Itu hidup di jalan ada aturannya. Masa iya beragama nggak ada aturannya, nggak dipakai? Ya. Nah, teman-teman hafizakumullah. Kita habis ini diskusi. Ketika kita mengetahui tadi tujuan ya dalam kehidupan kita, kita tahu tujuannya. Apa tujuannya? Untuk beribadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa ibadah hanya kepada Allah? Hah? Kenapa ibadah hanya kepada Allah? Padahal Tuhan selain Allah itu banyak. Hah? Di Indonesia berapa agama yang diresmikan? 6. Ya nggak apa-apa, ini nggak ada pertanyaan di alam kubur, cuman ya setidaknya kita tahu aja. Hah? Banyak ya, belum Islam KTP. Pertanyaannya, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Hah? Kenapa? Ada yang ini? Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Yang lain tidak berhak. Ya teman-teman. Nanti antum kalau ada kesempatan orang non muslim mau masuk Islam misalnya, teman saya cuma 1 menit saya ini mau terbang, mau take up nih. Ya. Saya kalau memilih Islam kenapa? Apa alasannya biar saya ini semakin yakin? Tunggu saya juga nggak yakin. Nggak jadi dia masuk Islam. Hah? Pertanyaannya kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Satu argumentasi saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, logikanya masuk ya. Punya dalilnya dengan dalam Al-Quran atau yang lain? Ya, pakai surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti itu ada dalam Al-Quran ya. Jangan sampai dalil nanti dalam bimbel. Waduh, maksudnya kan. Jangan, kita Islam ini. Betul teman-teman. Ini kadang analisa nalar kita jarang dipakai. Kenapa kita hanya menyembah kepada Allah? Agar semakin membuktikan kita ini yakin. Karena ayat dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepadaku. Illa liya'buduni. Jadi alasan Allah disembah satu-satunya karena Allah yang menciptakan. Berarti Tuhan-Tuhan selain Allah adalah ciptaan, dia makhluk. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Contoh misalnya, yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah kuburan, yang menyembah pepohonan, yang menyembah sapi. Kalau dulu mungkin cerita. Dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Baqarah. Semuanya makhluk. Allah yang menciptakan. Jadi argumentasi yang paling kuat kenapa kita menyembah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Yang lain tidak bisa menciptakan. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunih lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Wahai seluruh manusia,
yang menyembah kepada selain Allah. Coba kalian perhatikan, Allah ngajak nalar orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Logiknya, akalnya diajak berpikir. Ya, apa kata Allah? Kalian ini kalau berkumpul semuanya, coba ciptain lalat. Bisa apa enggak? Sekalipun dunia teknologi saat ini canggih, ada enggak yang bisa nyiptain lalat? Pesawat Boeing, pesawat tempur, wah dengan canggihnya, bom sekarang bisa dari rumah, tinggal enter aja, dus. Kemarin perang antara Iran dan mana? Antara Iran sama Israel, kemudian juga Pakistan dengan ini kan di rumah. Jadi nggak tepat sasaran kan. Dus. Yang canggih teknologinya bisa nggak nyiptain lalat. Lalat kegedean dah. Semut. Ada apa enggak? Enggak ada. Ini argumentasi yang paling sederhana. Jadi ketika kita memang mengetahui bahwasanya hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Kenapa ibadah hanya kepada Allah? Karena Allah yang menghidupkan kita. Karena Allah yang menghidupkan kita. Gak ada alasan yang lain. Misalnya, cukup hanya Allah yang menghidupkan. Coba kalau kita paham tentang hidup kita ini. Berapa biaya untuk oksigen? Berapa? Dulu kan pas Covid kita baru rasain mahalnya oksigen. Sekarang di sini antum, terutama yang Jabodetabek, ya, nanti bawa plastik jualan, dibungkus dari sini jualan di Jakarta. Ngisep masih apa? Masih bagus di sini. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita, Allahu Akbar, Allah menciptakan kita ini dengan ahsanu takwim, penciptaan yang sangat sempurna. Jangankan nafas, sakit gigi saja udah kerasa semuanya. Ya enggak? Bagaimana nikmatnya punya gigi. Ya. Cabut gigi kita. Yang bayar kita kan ya? Emang gigi ada pasarannya? Kalau giginya Vespa mungkin ada, tapi gigi kita ini ada pasarannya enggak? Ada yang jual enggak? Hah? Berapa sih gigi kita? Berapa harganya? Enggak ada kan? SNI, gigi kita ini jumlah berapa? 32 ya. Satunya 1 juta misalnya. Berarti gigi doang ada berapa? Iya. Bahkan bisa lebih. Antum mau nggak misalnya, ini ada uang 1 M, tapi kuping dua-duanya hilang. Milih mana? Hah? Artinya Allahu Akbar. Kenapa kemudian orang bisa melakukan kesyirikan, nggak berpikir bahwasanya Allah menciptakan dengan penciptaan yang sempurna, dengan tidak beribadah kepada Allah. Dan ketika kita untuk beribadah kepada Allah, Allah pun memberikan tata cara bagaimana beribadah kepadanya dan mengirim siapa? Rasul. Dijelaskan. Dari mulai bangun sampai tidur kembali, jelas semuanya. Jangankan kata Salman Al-Farisi, kita ini diajarkan tentang agama. Jangan tanyakan itu pasti. Hanya buang hajat saja kita diajarkan. Menghadap kiblat dan membelakanginya tidak boleh. Tuh, sempurna. Ya teman-teman, perjalanan hidup yang sesungguhnya adalah orang yang mempersiapkan apa? Menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita menuju Allah tadi? Tidak ada cara kecuali mengikuti Rasul sesuai pemahaman para sahabat. Ini adalah perjalanan yang sesungguhnya. Ketika orang sudah memahami tentang perjalanan sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah dengan beragama, ya, dan tahu tujuan dia hidup, mengikuti siapa, dari mana sampai mana, udah tenang. Kalau kita sekarang ke sini, antum ke sini butuh persiapan apa enggak? Nah, Anda dapat informasi itu dari Kang Yudi berapa minggu Kang Yudi? Ada sebulan? Ada ya. Sama Kabana juga kasih tahu, Ustaz mau ada acara ini. Antum ke sini bawa baju yang antum pakai apa ada yang ganti yang lain? Kalau enggak ada, itu ada gorden bisa diambil. Ada persiapan? Pakai baju ganti ya? Bawa ya? Ada yang bawa 10? Hah? Ada yang bawa 10? Enggak ada. Bawa 5? Enggak ada. Ada yang bawa tempat tidur? Kenapa enggak bawa? Karena bahasanya man arafa bu'da safar falyasta'id. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan dia akan siap-siap. Dan dia akan memperhitungkan berapa lama antum ke sini sehari semalam dengan sepekan, beda nggak persiapannya? Kita ini perjalanan sesungguhnya itu nggak balik lagi kawan-kawan. Masa iya persiapannya ala kadarnya gitu. Karena itu kata Allah Ta'ala, fatazawwadu. Kita ini harus berbekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Kita perbekalannya harus takwa. Sehingga kesimpulan yang kita ambil untuk sampai kepada perjalanan kita menuju Allah, kita ini harus tahu diri kita. Ya. Karena kita hidup dunia ini punya potensi apapun. Mau yang paling mendominasinya gasnya juga bisa. Bisa antum. Untuk mengendalikan motor antum itu bisa gas. Gitu. Bisa. Mau direm terus juga nggak apa-apa. Ya, mustirnya mau begini, mau dibulah puter kan, bisa. Itu kita punya kehendak. Tetapi kita juga harus tahu ketika diri kita ini sudah keluar dari dua, di sana ada aturan. Kita kalau di rumah mau bolak-balik, motor mau seperti apa, mau lawan arus di lingkungan kita, kawasan kita, itu bisa. Tapi kalau sudah keluar, di sana ada aturan. Ya, ada aturan yang harus kita taati. Sebagaimana ketika kita nih di jalan, Pak polisi gak akan sembarangan apa? Nahan. Ini polisi secara umum ya. Gak mungkin dia apa? Menahan. Dan kita saling klaim, ya nggak apa-apa motor-motor saya. Kata Pak polisi, ya motor-motor kamu, tapi ini adalah apa? Kekuasaan saya. Jadi dua-duanya kita harus tahu bagaimana mengendalikan diri kita, bagaimana juga mengendalikan terhadap aturan. Dalam berkendaraan itu tadi ada aturan-aturan. Ketika kita sudah memahami konsep bagaimana kita berkendaraan, menggunakan ya kendaraan, ketika keluar kita di sana ada rambu-rambu. Sama dalam kehidupan beragama juga di sana ada rambu-rambu yang harus kita taati. Gak bisa sesuai keinginan kita. Nama senang warna merah itu gas. Jadi kalau warna merah apa? Jalan. Kalau hijau gak senang anak. Bukan partai yang berkuasa. Ya. Gak bisa sesuai kita itu. Di sana ada aturan. Merah, diam. Kuning, siap-siap. Hijau,
Ya, sama dalam beragama pun. Ada aturan-aturan yang harus kita indahkan. Karena itu perjalanan sesungguhnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita, paham dengan aturan perjalanan dan di jalan, dan tahu tujuan kita. Itu saja teman-teman. Ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silahkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya saya nanya karena saya nyiapin. Oh ini buat hadiah kali ini? Nggak ada yang jawab buat saya berarti. Wan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Siapa nama dan dari mana? Loncat juga nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Pertanyaannya kan apakah beberapa namanya tuh sekte sesat yang menyandang nama Islam itu masih bisa disebut golongan dari umat, karena ada beberapa dari mereka yang sudah berani mengkafirkan kayak Syiah, LTII, Khawarij. Apakah mereka masih masuk ke lingkup golongan umatku? Apakah mereka sudah berbeda agama? Mungkin itu aja. Iya. Berarti ini jalan lain ya, apa nama itu pertanyaan jalan lain. Kalau tafsir itu ada namanya jalan lain, oh ini pertanyaannya jalan lain. Teman-teman, dalam hadis Muawiyah tadi, Rasul sangat jelas mengatakan wasatab tariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Tidak disebutkan. Ini hanya global. Dan kata para ulama 73 juga bukan pembatasan. Bisa jauh lebih banyak. Sakte Syiah aja ratusan bahkan ribuan sakte. Ada saja membatasi ketika seseorang itu ala ummati min ahlil qiblah. Min ahlil qiblah. Jadi ketika kita akan memponis, maka ada ponis itu bitain, ada ponis bil mausuf. Bitain ya, seperti misalnya Abu Bakar di surga, Abu Lahab di neraka, itu bitain. Ada bil mausuf yang masuk surga karena jatuh dari yang ketinggian, ya, yang masuk neraka misalnya karena dia transaksi riba, itu mausuf, maka tidak boleh ta'yin. Ketika Allah Ta'ala Rasul menyampaikan seperti itu, lalu para ulama membuatkan mausufat, kriteria, doabit, kriteria yang ada. Itu min ahlil qiblah. Min ahlil qiblah itu seperti apa? Ketika Tuhannya sama, nabinya sama, ya, kemudian juga Qur'annya sama. Syiah Qur'annya sudah berbeda, nabinya juga dia sakte Syiah itu yang paling dekat dengan ahli sunnah Zaidiyah. Yang di Indonesia itu sudah diponis bukan dari Islam, dari MUI, ya. Kemudian juga misalnya yang sakte yang lain, firqah-firqah yang lain di Indonesia, itu ranah MUI sudah ditetapkan kesesatannya, yaitu yang 10. Ada kriterianya. Nah, kita dalam memahami tentang redaksi hadis yang tadi adalah poin kita itu kepada ma ana alaihi wa ashabi. Jadi perjalanan beragama itu kita tidak lepas dari dua hal ini, yaitu mengikuti jalan Rasul dan para sahabat. Ya, kenapa mesti dengan pemahaman para sahabat? Kita sudah jelaskan mereka hidup sejaman dengan Rasul, kemana saja ikut, tahu Quran ini di mana, turun di mana, untuk saja. Secara di sederhana adalah pemahaman para sahabat. Seolah-olah menyelisih para sahabat dalam pemahamannya itu perlu dikritisi. Nah, gitu ya. Jadi
yang lain istilahnya ada yang keluar dari Islam yang tidak lagi afiliasinya ke Islam, ya jelas. Seperti Syiah yang para ulama sejak dahulu. Syiah seperti apa? Syiah Rafidhah, ya, ada Isna Asy'ari itu banyak sekali, ya. Tapi Zaidiyah yang lebih kepada ahli sunnah. Nah, itu di ranah Syiah saja banyak. Belum Qadariyah, belum Murji'ah, belum Asy'ariyah. Tetapi secara umum mereka ketika disebutkan ahlul qiblah maka umat muslim disebutnya. Ya, seperti itu. Jadi memang agak tinggi bahasannya. Sehingga tadi opsinya pakai jalan lain ini. Ya. Ada lagi? Silakan pertanyaan yang lain. Iya, pentingnya komunitas seperti ini teman-teman sangat membantu. Karena ini sebagai wasilah bukan sebagai goyah, tujuan bukan. Tapi wasilah bagaimana hobi ini tersalurkan kepada yang baik. Ya. Karena para nabi juga punya hobi masing-masing. Nabi Sulaiman juga punya hobi mengendari kuda. Tapi kudanya mengelalaikan, ya ditebas. Jadi kalau Vespa ini melalaikan antum, wakafkan aja ke sini nggak apa-apa. Ini kalau melalaikan, kan kalau enggak ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Jadi hobi itu ya kesenangan bagaimana bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Lalu bagaimana misalnya komunitas yang lain, tapi di sana ada unsur kemadharatan. Hukum asalnya ad-dararu yuzal. Kemadharatan itu harus dihilangkan secara total. Kalau tidak, maka opsi yang kedua, ad-dararu yuzalu biqadriha. Si madorot itu dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan yang kita siap mampu. Ya, jangan sampai menghilangkan kemadoratan yang kecil mengakibatkan muncul madorot yang lebih besar. Seperti demo, ya, ingin menghilangkan madorot yang kecil, malah yang terjadi apa? Kemadorotannya misalnya lebih besar, kematian, terbunuh. Ya, nah ini kita harus lihat. Sehingga ada kaidah di dalam amal ma'ruf nahi munkar di situ. Jadi kalau antum misalnya ikut komunitas yang umum, ya, harus ditimbang. Untuk apa? Antum tadi untuk ngajak, untuk dakwah. Pertanyaan sekarang, kalau untuk dakwah, antum yang tercemari, terbawa pengaruh atau bisa mempengaruhi. Coba timbang diri sendiri kita. Karena ini komunitas RE-King. KTP ana namanya masih RE-King. Ya. Motor nggak ada anak bawa, masalah takut menyelisih sunnahnya di sini nih, Vespa. Karena masih motor Cobra masih, KTP anak masih itu. Tapi sehari-hari kan enggak, anak pakai Grand. Ya. Maksudnya gini, anak kalau komunitas RE-King, wah bisa kemana-mana banyak. Cuman pakai motor aja udah modorotin orang. Dulu mungkin iya, wah motor baru di hidupin, aduh seneng kayaknya itu.
Sekarang udah lewat ke depan rumah udah pengen lempar sama sepatu. Berarti ada kemadorotan. Itu baru dari motornya, suaranya. Jadi kita harus mengetahui kadar kita nih. Ketika kita ikut komunitas itu, apa manfaatnya ditimbang. Mana manfaat, mana. Oh nanti ada event di sana. Event Vespa se-Bekasi. Dengan menghadirkan misalnya organ tunggal yang gak ada hidungnya. Ada organ tunggal. Ya. Ana mau masuk ke sana. Untuk mendakwahi mereka. Dan mudah-mudahan organ tunggal ini juga apa? Bisa terdakwahi. Antum masuk ke sana. Apakah antum langsung di depan umum itu innal hamdalillah nahmaduh? Bisa paham gitu? Hah? Agak susah. Maka kita kembali kepada diri kita. Diri kita bisa kita kendalikan apa tidak? Bisa. Orang lain dengan jumlah banyak seperti bisa apa enggak? Bagaimana kita mau menghilangkan kemadorotannya kalau kita justru apa? Terkena madorotnya. Karena itu Rasul mengatakan, mathalul jalisus sholih, perumpamaan teman yang baik itu seperti apa? Seperti apa? Penjual minyak wangi. Ada dua kemungkinan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kata Rasul, bisa kamu membelinya dan wangi itu jadi milikmu, atau minimal yang paling ringan apa? Enggak beli, tapi apa? Karena bau. Jadi kalau antum misalnya peswa, oh iya tuh, kasihan dia. Udah ngaji, udah jenggotan, temannya masih begitu. Ya. Jadi orang juga akan berpikiran apa? Positif atau negatif? Negatif. Jadi kita timbang dulu, kecuali ketika kita ini punya kekuasaan. Man ra'a minkumun munkara falyughayyir biliyadihi. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Antum punya power di sana. Kenapa? Oh, antum sekda atau apa? Kades. Kebetulan ketua apa? Vespa misalnya. Antum di sana bisa apa? Bisa menimbang meringankan dari kemadoratan yang ada. Tadinya ada organ tunggal, oh jangan organ tunggal lah. Diganti. Ya. Jadinya apa? Organ utuh. Ya. Dengan apa? Dengan kajian. Antum bisa gak di sini merubah? Bisa. Oh tadi rangkaiannya ada dangdutan, ada sonhoregnya, ada anak ganti sama kajian. Setelah itu apa? Antum di PHK dari ketua. Ya. Nah disinilah kita harus menimbang dengan hati tadi, dengan setir, dengan hati istati kolbah. Hati yang kita ajak untuk berdialog. Supaya apa? Tidak terbawa arus tadi. Kalau enggak, ya kayaknya belum mampu. Ya jangan antum. Jangankan berkuasa dengan lisan aja, aduh kaku anak nih. Ya, ayo sholat, aduh, so suci lu. Orang bilang, antum nggak bisa jawab so suci, padahal tinggal bahasa cok kotor lu ah. Ya, jadi kalau seperti itu, antum apa? Falyungkir biqalbi. Ya, kita ingkari hanya dengan hati. Aduh, saya nggak bisa merubah. Kasihan mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kita jangan ikut. Kalau yang gini kan bisa ikut. Silakan. Ini bagus pertanyaan.
Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, si iblis ini sudah meriset. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, pada tubuh Adam. Ada dua komentar dari iblis. Innahu dha'ifun wa la yatamalak. Jadi hasil risetnya dia, nggak tahu di jurnal paper mana ada atau enggak itu, tapi dalam hadis sebutkan begitu. Lemah ini orang, makhluk ini lemah. Wala yatamalak, dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ya. Sehingga ketika Adam itu sudah ada, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dengan pasanganmu di surga. Wa kula minha. Makan apa saja yang ada di surga itu. Rogodan haitsu syi'tum. Apa saja sekehendakmu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati satu pohon ini. Iblis itu tidak masuk dari pintu kesenangan yang halal yang banyak. Karena dia tadi sudah riset. Apa tadi? Lemah dan tidak bisa masuk dari pintu larangan. Apa kata si iblis? Nih, dilarang bisa jadi ini yang mengekalkanmu di surga. Nih dilarang bisa jadi jauh lebih nikmat. Nih terus dia membisikkan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kita misalnya syahwat kita ini luar biasa, menggebu-gebu laki-laki itu. Makanya disebut dzakar laki-laki itu. Tahu dzakar? Jadi kami laki-laki. Dzakar itu sesuatu yang keluar, menonjol. Disebut dzakar dalam bahasa Arab itu. Jadi menggebu-gebu. Sudah tahu istri itu yang halal. Ya. U'tu minha min haitsu wujudi, mau dari sisi mana aja enggak apa-apa itu istri itu. Tapi ada yang bukan istri, kita pengen apa? Pengen menerkam. Kayaknya ini lebih bagus, ini lebih ini. Itu syahwat. Ya. Semua merasakan begitu karena hadisnya juga memang begitu ada. Kalau kalian melihat sesuatu yang ada keinginan, falyati ilahi, pulang. Datangi istrinya. Memang begitu. Si setan itu akan menggobosi apa yang di luar di luar kendali kita. Dia tahu kelemahan. Sehingga cara mengendalikan kita tadi ya, itu bagaimana kita sering mengenal kemampuan diri kita, kelemahan kita itu harus tahu. Rasul tuh paham betul nih, Abu Bakar seperti ini, Umar seperti ini, Abu Darda seperti ini, Salman, diajarkan. Abu Darda minta kepada Rasul untuk menjadi seorang gubernur, nggak boleh sama Rasul. Kenapa? Karena tahu karakter kemampuan. Kita ini harus membaca kemampuan kita di mana, sisi kelebihan kekurangannya di mana. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihannya di sholat, ada yang di puasa, ada yang di sedekah. Kekurangannya ada yang dari segi jabatan, ada yang dari segi wanita, ada yang dari segi yang lain, itu banyak. Tinggal dari semua itu, kita harus apa ketika akan memutuskan, coba pikirkan dulu. Berpikir dulu. Memutuskan, berpikir. Nanti ketika sudah berpikir memutuskan, coba munculkan emosinya. Ketika antum di posisi itu seperti apa? Ketika memutuskan seperti itu, gembira, senang, sukses atau tidak? Baru nanti dieksekusi dengan keputusan. Jangan mutus dulu aja. Yang penting nikah dengan wanita.
Alhamdulillah saya masih normal dengan wanita nikah daripada sama laki-laki. Nggak boleh. Kata Rasul, coba lihat dulu. Si calonnya itu dilihat dulu. Jangan yakin dulu baru lihat. Dilihat dulu. Supaya kepikiran. Makanya lihatnya sekali aja. Pikiran. Coba dirasa, wah saya tertarik nih. Baru setelah itu apa lamar akad. Jangan akad dulu. Baru dirasa-rasa dipikirkan. Nanti antum setelah akad kemudian apa dital. Apalagi laki-laki. Nalarnya harus dimaksimalkan, harus dikuatkan. Baik itu saya teman-teman ya. Saya mau kasih hadiah dulu. Walaupun bukunya buku lama. Tapi setidaknya bisa inilah. Dari siapa? Nama antum? Ya. Terima kasih hadiah. Ada yang belum nikah? Dari yang nanya ada yang belum nikah? Tadi yang nanya. Antum udah nikah? Oh, udah. Ada yang sudah punya anak? Yang nanya. Punya anak perempuan? Oh ya. Tadi nanya satu lagi siapa? Oke, karena yang ini Ana bawanya buku Ustaz Firanda, nanti aja ini buat kaum muslim ya, tapi jangan berisik. Baik teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, itu dari saya dan dari syaitan. Kalau dari kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.